Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 1 bulan Februari 2023. Pukul 2 lewat 25 menit di sepertiga malam, tapi sudah masuk waktu dini hari. Jadi hati ini rasanya tidak bisa menahan. Seketika informasi ini harus disampaikan kepada diri kita pribadi, keluarga dan kaum kerabat, terutama saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada, apapun agama Anda dan keyakinan Anda. Jadi kita tidak lepas daripada persoalan demi persoalan di dalam masyarakat, terutama persoalan yang ada dalam ajaran agama. Kita sadar bahwa kita lahir adalah 15 abad setelah Rasulullah berpulang ke hadiratnya, sehingga kita tidak mendapatkan data dan fakta tentang Allah dan Rasul kecuali literasi ataupun catatan berupa kitab Quran dan kitab hadis. Inilah yang diajarkan oleh kaum ulama sejak dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, terus ke zaman sekarang. Nah, pelajaran itu tidak baku. Dia terus berkembang dan berkembang sesuai dengan zaman. Nah, hanya saja pelajaran agama ini semakin ke ujung, dia semakin jauh daripada kontrol akal fikir. Karena kita bergelut dengan sekolah, bergelut dengan perkuliahan, yang situ ada profesor, doktor, magister, sarjana. Yang di situ ada literatur, referensi, teori, dan berbagai macam pendapat manusia ke manusia. Jadi orang-orang yang lolos ataupun lulus dari pendidikan perguruan tinggi, apakah itu perguruan tinggi yang ada di luar negeri ataupun mungkin perguruan tinggi yang ada dalam negeri, selalu menjadikan apa yang dibuat oleh manusia sebagai produk alam fikirnya menunjukkan standar dirinya di tengah masyarakat. Contoh misalnya, saya adalah doktor tamatan Madinah, doktor tamatan Mekah, doktor tamatan Kairo, doktor tamatan Maroko. Apakah kita sudah hebat? Untuk kelas dunia kita sudah hebat. Sekolahnya di luar negeri. Dan kita sudah banyak membaca literasi-literasi, teori-teori tentang keilmuan yang ada di alam semesta ini, khususnya masalah agama. Tetapi kita lupa bahwa guru kita di kampus waktu itu adalah manusia juga. Terlepas apa gelarnya, jabatannya. Dan kita pun lupa yang menjadi pedoman pelajaran kita adalah Quran dan Sunnah. Itu sudah benar. Dari Quran dan Sunnah inilah dipecah menjadi ilmu
Pengetahuan dengan berbagai macam bentuk jenis pengetahuan. Lagi-lagi itu olah pikir daripada manusia. Itu produk. Nah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena kita sekolahnya di luar negeri, strata kita sudah tinggi, literasi yang kita baca tentang Quran dan Sunnah dari buku-buku itu sudah ngelotok kering, istilah rambutannya. Nah, jangan pula sampai kita mengatakan kitalah wakil Tuhan di dunia ini, sehingga kita mengumpulkan orang-orang yang stratanya sama dengan kita atau sedikit di bawah kita dalam bentuk warna yang sama, itu kajian agama. Kemudian kita membentuk korp seakan-akan kita adalah polisi akidah. Semua keyakinan orang, pemahaman orang, karena kita adalah ormas, harus melalui kita. Kitalah yang menentukan itu benar atau salah, itu lurus atau sesat. Kitalah yang menentukan. Karena kita merasa kita sudah sekolah tinggi, kita merasa kita sudah banyak baca buku. Nah, kenapa sedemikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya belum pernah ada sejarah yang menunjuk orang-orang yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, kecuali itulah para rasul, para nabi, para wali. Jadi orang-orang yang bersekolahan itu bukan rasul, bukan nabi, bukan wali. Oleh karena mereka bukan rasul, bukan nabi, bukan wali, maka punya peluang untuk salah dan keliru. Apalagi kalau dia punya prinsip, sesuatu yang belum pernah dia pelajari, dia anggap tidak ada. Sesuatu yang belum pernah dia temukan di dalam sekolahnya, dia anggap salah. Tanpa dia berusaha untuk menjadikan penemuan itu sebagai bahan kajian baru baginya. Semestinya penemuan-penemuan itu adalah kajian baru bagi mereka sebagai intelektual Islam. Nah, terlalu banyak persoalan. Seketika orang-orang yang tidak bersekolah membaca Al-Quran ini pelintat-pelintut, tidak lurus, makhraj tajwidnya tidak tepat. Kita anggap mereka tidak mengerti agama. Karena kita mengukur diri kita yang bersekolah tinggi, bergelar besar, dan lancar membaca kitab Quran, lancar membaca kitab hadis. Nah, kita anggap mereka itu tidak tahu agama. Padahal kita sendiri yang keliru. Di dunia ini ada yang namanya pengetahuan agama, ada yang namanya agama. Kalau pengetahuan agama, itulah pengetahuan yang diolah oleh manusia, bersumber dari Quran dan Sunnah, beserta sejarah-sejarah yang ada. Itu pengetahuan agama. Kalau agama, itulah yang turun kepada Rasul, para nabi, para wali. Nah, para wali ini tidak hanya ada pada zaman-zaman dulu, juga ada pada zaman-zaman sekarang. Nah, para wali ini diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami apa yang tertulis pada kitab Quran, apa yang terbaca pada kitab Quran, apa yang disampaikan oleh para ulama. Dia tahu maksudnya, bahkan dia tahu bendanya.
Oleh karena dia banyak tahu persoalan-persoalan yang gaib, karena dia mendapatkan anugerah yang berbeda dengan kita yang sekolah. Semestinya ini adalah bahan kajian awal bagi kita yang belum pernah tahu tentang itu. Jangan dijadikan bahan cemoohan, menjatuhkan, bahkan menyatakan bahwa mereka itu tidak tahu agama. Hanya karena bacaannya tidak lurus, maka tadi itu tidak pas. Kalau kita berbicara membaca tulisan, itu sudah benar prinsip kita. Tapi kalau kita sudah berbicara paham dan makna, maka cara membaca itu bukanlah sesuatu yang paling utama, tetapi yang mengantarkannya kepada paham dan makna itu sendiri. Itu saudara. Maka saya sarankan kepada kita yang bersekolah tinggi, yang memiliki jabatan profesor, doktor, magister, dan sarjana Islam, yang bersekolah di luar negeri, tetaplah tawadhu kepada Allah. Tetaplah beranggapan bahwa Anda itu bukan wakil Tuhan. Dan jangan sekali-sekali Anda mengatakan dan merasa semua ilmu Tuhan itu adalah ada di Anda. Terlalu kecil kita untuk menampung ilmu Allah itu. Mungkin secara pendidikan, secara literasi, literatur, referensi, secara tulisan dan bacaan teori, kita lebih banyak menguasai karena kita sekolah. Tapi ada orang itu tidak sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, pergaulannya ada di kalangan bawah, grassroots kata orang sekarang. Dia banyak tahu. Kenapa dia banyak tahu? Karena Allah beritahu melalui apa yang ada di dadanya, itu hati. Ya, ini pesan saya kepada Anda, kepada kita yang bersekolah. Ini hari hujan, sebagai saksi apa yang saya sampaikan pada malam hari. Nah, yang kedua yang tidak saya sampaikan, persoalan dalil-dalil belajar agama. Itu ada namanya dalil nakli. Nakli itu artinya seperti kitab Quran, hadis, sejarah-sejarah. Kemudian yang kedua ada lagi dalil akli, dalil daripada akal. Artinya segala sesuatu itu harus masuk akal, harus sesuai dengan akal. Makanya akal kita ini perlu didewasakan, ditumbuh kembangkan, agar kapasitas dia untuk memahami dalil nakli, yaitu Quran dan Sunnah tadi, bisa lebih luas, lebih berkembang, lebih besar, lebih tajam. Caranya bagaimana? Nah, kalau untuk orang bersekolah itu tadi, banyak membaca buku-buku, banyak berdiskusi, banyak berseminar. Itu untuk orang bersekolah. Tetapi untuk orang yang tidak bersekolah, dia harus rajin-rajin datang kepada Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Nah, kalau itu yang dia laksanakan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sama dengan Anda yang bersekolah. Bahkan lebih daripada kita yang bersekolah, saudara. Makanya beberapa sinyalemen yang disampaikan oleh Allah Rasul kepada kita,
mulai pada surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 1. Di situ dibunyikan huwallazi, artinya dia itulah Allah yang nyata ianya pada Rasul pernah berkata, apa bunyi katanya? Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, kalau kita yang belajar di sekolah, yang menjadikan buku-buku catatan sejarah sebagai referensi, pasti kita mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu, kami berkati Masjidil Haram, kami berkati Masjidil Aqsa. Dinuri min ayatina, kami perlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia itu Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu kalau kita bersekolah begitu. Tapi kalau bagi mereka yang tidak bersekolah, tidak begitu cara dia memahami. Cara dia memahami itu lurus, saudara. Saking lurusnya dia itu, kita anggap dia awam. Kita anggap dia tidak mengerti. Perhatikan mereka memahami ayat yang satu tadi. Subhanallazi, Maha suci dia. Tidak ada kata Allah di situ. Asra bi abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Tidak ada kata Muhammad di situ. Lailam, pada malam hari. Kalau kita mengatakan malam hari itu ya malam, tapi kalau dia mengatakan malam itu di samping malam, dia mengatakan malam itu adalah gelap. Nah, seketika ada kalimat Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Kalau kita yang bersekolah mengartikan tempat sujud yang mulia itu adalah yang di Mekah hari ini. Kalau mereka yang tidak bersekolah memahaminya lain. Bagaimana cara mereka memahami? Dia lihat sejarah. Di saat ayat itu diturunkan, dia lihat sejarah. Apakah Masjidil Haram yang hari ini yang kita katakan Masjidil Haram sudah menjadi masjid, sudah menjadi tempat sujud, bahkan dikatakan pula suci di situ? Kalau menurut mereka tidak, belum. Pada saat ayat ini diturunkan, justru sholat itu belum ada. Belum ada. Kalau sholat belum ada, bagaimana mungkin ada sujud? Apalagi tempat sujud atau masjid. Justru pada saat itu Nabi Muhammad baru hendak pergi ke hadapan Allah, menjemput sholat itu sendiri. Maka mereka mengatakan bahwa sujud itu belum ada karena sholat belum ada. Apalagi masjid, tempat sujud, apalagi haram, suci dan mulia. Ternyata setelah ditelusuri oleh mereka melalui sejarah yang ada, memang betul literatur, catatan, tetapi dia bawa kepada Allah Rasul di tempat dia bertemu dengan Tuhan. Itu dia pertanyaan. Ternyata terjawab sudah. Pada saat itu Masjidil Haram yang kita katakan sekarang Masjidil Haram, waktu itu
Ka'bahnya saja di dinding-dindingnya terdapat catatan-catatan syair jahiliyah. Di dalam Ka'bah terdapat 4 patung besar: Manat, Hubal, Uzza, Lata. Di sekitar Ka'bah terdapat patung yang jumlahnya 360 patung. Tempat orang jahiliyah bercengkrama, minum-minum, main perempuan, bergurau-gurau. Nah, berdasarkan ini mereka orang yang tidak bersekolah tadi mengatakan bukan itu yang dimaksud dengan kata Masjidil Haram yang ada pada ayat itu. Bukan itu yang dimaksud. Dikatakanlah Masjidil Aqsa. Dikatakan pula itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa waktu itu belum ada. Justru adanya Masjidil Aqsa pada pemerintah Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah yang kedua. Beliau sendiri menerima kunci atas pembangunan itu. Lalu linurihu min ayatina, pada Masjidil Haram, pada Masjidil Aqsa, kami perlihatkan ayat-ayat kami. Tentu bukan ayat tulisan yang dimaksud, karena waktu itu belum ada kitab Quran, belum ada nama surat, belum ada ayat itu sendiri. Karena semua catatan wahyu waktu itu masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan, dan belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Apalagi kitab buku ini. Semua itu disusun adalah setelah Rasulullah kembali ke hadiratnya Allah, yaitu setelah 2 tahun. Itu di era Abu Bakar. Disusun di era Abu Bakar, saudara. Dibukukan di era Utsman tahun 40 Hijriah. Jadi ayat di sini tidak bercerita tentang buku. Sesungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Dia yang mana? Dia yang memperjalankan hamba tadi. Nah, perbedaan frekuensi dan gelombang pemikiran ini semestinya merupakan kekayaan orang Islam. Bukan menjadikan kita yang bersekolah, berpendidikan di luar negeri, berkapasitas dengan gelar-gelar profesor, doktor, magister sarjana, menjadikan kita penguasa tentang ilmu pengetahuan. Karena kita adalah mempelajari ilmu agama di sekolah-sekolah. Mereka bukan mempelajari ilmu agama, mereka langsung belajar agama kepada Allah dan Rasul. Di mana? Di tempat mereka belajar. Di tempat itulah linuriyahu min ayatina, diperlihatkanlah kepada mereka yang datang ke tempat itu cerita tentang ayat. Kita kan belum tahu apa itu ayat, karena kita biasa membaca kitab Quran, kita biasa membaca buku, kita katakanlah ayat itu yang tertulis pada buku ini. Padahal kata ayat waktu itu diucapkan oleh Nabi, buku ini belum ada. Mestinya kita sedikit beralah. Kalau kata orang Padang itu beralah, itu sedikit mengalah terhadap mereka yang tidak berpendidikan di bangku sekolah ini, dan menjadi bahan renungan dan penelitian apa yang mereka sampaikan. Kita kerjasama mengolah kajian Islam ini. Dan jangan kita lupa bahwa dalam hidup ini ada 2, ada zahir, ada batin. Mungkin kita di sekolah mempelajari yang zahir, mereka mempelajari yang batin. Kita membaca apa yang tertulis dengan mata kita, kita mendengar dengan telinga kita, telinga kepala.
tetapi mereka membaca apa yang tersirat di dalam surat. Bahkan inti daripada sirat itu sendiri yang mereka baca. Dan kita tidak boleh menafikan orang-orang ini. Karena adanya Rasul, Nabi, para wali, mereka tidak ada yang bersekolah. Tidak ada yang merupakan profesor, doktor, magister, sarjana, tidak ada. Tetapi mereka tahu. Ini petunjuk bagi kita yang mau berpikir bahwa tidak bersekolah pun orang bisa tahu. Tahu apa? Tahu agama. Kalau kita mengetahui ilmu agama, artinya sudah diolah. Kalau dia belum diolah, dia murni dapat daripada Allah dan Rasul. Maka hentikanlah sikap-sikap diktator. Merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri paling tahu, bahkan menjadi polisi agama pula. Apapun keyakinan Anda, pemahaman Anda, store kepada kami dulu, kami pelajari. Kalau benar kata kami, maka benarlah paham Anda. Kalau tidak benar kata kami, tidak benar paham Anda. Alangkah hebat kita kalau itu kita lakukan kepada manusia banyak ini. Jangankan kita sesama muslim, terhadap mereka beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, kita tidak bisa menjustis mereka itu salah dan keliru. Tidak bisa. Karena ini adalah persoalan keyakinan, saudara. Persoalan perjalanan batinnya seketika berjalan kepada Allah dan Rasul menuju dunia ini. Makanya perbedaan ini terjadi sebenarnya bermula dari perbedaan kapasitas akal fikir. Akal itu berbeda kelasnya, tidak sama manusia itu. Otomatis berbeda pula cara berpikirnya, berbeda pula cara mengamalkannya. Menurut kita salah. Kalau kata dia itu benar, kalau kata mereka itu benar, dan mereka yakin dengan kebenaran apa yang mereka pegang, Allah punya pertimbangan tersendiri. Makanya kita tidak boleh menyalah. Walaupun itu salah, jika Allah mengatakan itu benar, kita mau bilang apa? Kita jangan pernah berpikir bahwa pilihan Allah dan kita sama loh. Tidak boleh. Menurut kita orang ini salah ini, agamanya salah ini. Tetapi Allah tahu dan Allah mengerti. Jika dia betul-betul yakin dengan sesuatu yang dia yakini, walaupun itu salah menurut Allah, boleh jadi ada kebijakan di dalamnya. Kecuali kalau dia menyengaja untuk salah, itu beda. Nah itu. Termasuk kita orang Islam. Al-Quran sudah kita baca, hadis sudah kita baca. Semua literatur sudah kita baca dan kita sudah banyak tahu. Sehingga kita bergelar dengan ulama, pangkat kita profesor, doktor, magister, sarjana agama. Apakah kita sudah benar menurut ukuran Allah dan Rasul? Kalau saya berani mengatakan tidak. Menurut ukuran Allah dan Rasul, kita itu tidak benar. Jangankan kalimat belum benar, yang tepat adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya tidak mungkinlah kebenaran yang Allah pahami, kebenaran yang Rasul pahami, sama dengan kebenaran menurut kita. Apalagi kita cuma membaca tulisan, membaca literasi-literasi, sejarah-sejarah dari orang ke orang. Itu pun kita berguru kepada manusia ke manusia, yang bukan Rasul, bukan Nabi pula. Tiba-tiba kita mengatakan kebenaran Allah dan Rasul sama dengan kebenaran kita. Keterlaluan kita. Bahkan seketika nanti kita masuk surga, itu Allah dan Rasul mengatakan bukan karena amal kita,
Bukan karena ibadah kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Dia hibah melihat kita belajar. Dia hibah melihat kita merealisasikan pelajaran. Dia hibah melihat kita berjuang dalam mempertahankan ibadah yang kita yakini waktu itu. Dia hibah, dia kasih, dia sayang. Makanya disurgakan kita. Bukan karena ibadah kita benar, pengetahuan kita benar, semua pengetahuan yang kita pahami benar. Bukan karena itu. Makanya sebuah kebenaran yang kita anggap benar, itu adalah kebenaran menurut kita sendiri, saudara. Menurut kelompok kita sendiri, saudara. Itu pun masih bertikai. Makanya orang-orang Islam ini kelompoknya banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada apa lagi. Kenapa mereka tidak bersatu saja? Kenapa? Karena cara mereka berpikir tentang agama itu tidak sama. Yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu tidak. Yang satu azan Jumatnya 2 kali, yang satu sekali. Yang satu pakai tahlilan, pakai yasinan, pakai doa, yang satu biasa-biasa saja. Nah, ini harus menjadi catatan pokok bagi pemikiran kita, bahwa kita sendiri sesama muslim mempunyai cara berpikir berbeda tentang agama itu sendiri. Maka tolong dimaklumi ini, tolong dipahami ini. Jangan kita gampang memberangus hak orang lain, keyakinan orang lain, walaupun itu berbeda agama. Karena sejarah terjadinya agama yang banyak hanya karena kapasitas cara mereka berpikir tentang Allah itu yang berbeda. Akhirnya melahirkan amalan yang berbeda. Mereka cari kelompok. Mereka membuat kelompok orang-orang yang sama cara pahamnya. Maka terjadilah dia sekte-sekte, kelompok-kelompok agama-agama. Apakah kita harus menyalahkan keyakinan orang? Tidak bisa juga. Tidak boleh menyalahkan keyakinan orang, apalagi menghinakannya, mengejeknya, membulinya. Tidak boleh. Rasulullah tidak begitu loh. Di zaman Nabi Muhammad, waktu itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan yang tidak ada agama sekali. Ada. Rasulullah tidak pernah mengejek mereka, menyalah-nyalahkan mereka. Tidak ada. Rasulullah hanya mengajak kepada Tuhan yang satu. Tuhanku dan Tuhan kamu, pencipta langit dan bumi. Itu misi beliau. Wajar Rasulullah berani mengajak, karena Rasulullah itu wujud serta Allah. Dia tahu tentang Allah. Dia tahu tentang Rasul, dia tahu tentang alam semesta. Dalilnya jangan dikatakan dalil, over dalil. Bahkan bukan lagi dalil yang beliau miliki itu. Dan tidak pernah dia menjustis orang. Dia datangi rumah orang Yahudi, rumah orang Nasrani, orang Majusi. Dia datangi tempat mereka beribadah. Beliau tidak pernah mengatakan itu salah dan keliru. Beliau bergaul dengan orang-orang beragama berbeda di masyarakat. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Kalau keyakinan tidak usah dibatasi. Karena pada waktu itu keyakinan Rasulullah berbeda, keyakinan orang lain juga berbeda. Diajaklah dengan dakwah tadi agar kita mempunyai keyakinan yang sama untuk Allah dan Rasul kepada selamat. Begitu. Tanpa menjelekkan, menghina dan macam-macam. Makanya seketika sahabat menghina kajian orang lain. Sahabat bahkan menghina Tuhan orang lain. Itu ditegur oleh Allah melalui Rasul. Janganlah kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka. Akibatnya apa? Nanti dia menghina Tuhan kamu.
Kesimpulannya, kamu yang menghina Tuhan kamu sendiri melalui cara kamu terhadap mereka. Ternyata dari dulu sudah ada perangai yang kayak gini. Menghina Tuhan orang lain, menghina agama orang lain, menghina keyakinan orang lain. Dikatakan oleh Allah Rasul, jangan. Jangan itu artinya larangan, saudara. Sampai sekarang terus berlaku. Itu yang saya maksud. Ini peringatan yang saya sampaikan kepada kita yang sama-sama intelektual. Walaupun saya bukan intelektual loh. Kepada kita sama-sama ulama, walaupun saya bukan ulama. Sebagai renungan pikir bagi Anda. Karena saya pernah berhadapan dengan saudara-saudara saya yang mengaku dirinya ulama. Duduk di sama-sama majelis khusus namanya majelis ulama. Saya pernah berhadapan. Video saya ada sebagai bukti. Sebagai saudara, saya malu melihat cara mereka itu. Emosian. Pakai marah-marahan. Seakan-akan mau berantem. Tanpa mereka malu, mereka itu banyak, kami hanya beberapa orang. Di situ sudah jelas kalau dia bukan ulama. Bukan orang yang tahu. Terutama etika menyambut tamu. Tidak ngerti mereka. Kemudian mereka menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka di sekolahnya. Kelebihan-kelebihan literatur yang mereka kuasai. Karena saya tidak menguasai itu, saya katakan, nah itu bukan bidang saya tidak ahli di bidang itu. Anda yang ahli, atur saja oleh Anda. Yang saya tahu cuma ini. Akhirnya ada 3 kejadian yang terjadi pada waktu itu yang saya catat sampai hari ini. Bahkan 4. Pertama, sewaktu saudara saya Bapak Dr. Zulkarnain SMAG sebagai ketua DPD organisasi saya. Dia berkata, saya organisasi ini baru kenal saya. Saya masuk karena saya ingin tahu. Apa tanggapan ketua MUI waktu itu? Sudah tahu Anda tidak tahu, kok masuk? Catatan pertama. Sudah tahu, Anda tidak tahu, kok masuk? Ini cara berpikir macam apa ini? Karena saudara saya Dr. Zulkarnain SMAG itu, karena dia tidak tahu lah maka dia masuk. Kalau dia sudah tahu, untuk apa dia masuk? Oh, ditanggapi sebagai kata, sudah tahu, Anda tidak tahu kok masuk. Cara berpikir macam apa? Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab, karena itulah pertanyaan orang-orang intelektual yang bersekolah tinggi. Saya katakan, kalau masalah itu saya tidak paham. Saya bukan bidangnya dan saya bukan ahli di situ. Anda yang ahlinya. Yang saya sampaikan, yang saya tahu. Kemudian mereka pancing saya. Seketika saya mengatakan, wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kamu berkatakan kata yang kamu tidak ada ilmunya di situ. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang kamu berkatakan. Langsung dia sambar. Termasuk Abu Fikri. Saya bilang iya. Seketika dia membahas, saya ditertawakan. Ditertawakan mereka gitu. Mereka saudara saya saudara mereka. Abu Fikri mengatakan, berdasarkan ayat tadi, jangan memperkatakan kata yang tidak diketahui. Kok Abu Fikri mengatakan? Ketawa semuanya. Yang pertama kali berkata sudah tidak berpikir, yang tertawa lebih tidak berpikir lagi.
Ya saya jawab. Yang saya tidak tahu kan sudah saya jelaskan. Itu bagian Anda. Anda ahlinya. Saya tidak bisa menjawabnya itu. Yang saya sampaikan itu yang saya ketahui. Artinya yang saya sampaikan itu yang saya ketahui. Tidak ada saya mengatakan kata yang saya tidak tahu saya katakan. Tidak ada. Pemikiran macam apa itu? Itu. Kemudian yang ketiga, mereka menyaksikan apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari. Saya undang mereka. Kami ajak mereka untuk nonton live streaming hari Ahad di masjid. Supaya mereka tahu siapa yang menyampaikan kaji dan siapa saja peserta kaji. Nah, datanglah. Kami tunggu, kami siapkan makanan. Karena acaranya siang. Nah, kalau Anda memutuskan atau menjustis pemahaman saya hanya dapat dari seorang Abu Fikri yang bodoh ini, saya katakan begitu, terlalu kecil data Anda, terlalu sedikit data Anda. Semestinya kalau orang-orang sudah doktor, sudah magister, sarjana, itu adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang berpikir ilmiah. Segala sesuatu yang datang dalam bentuk temuan-temuan, maka ini bahan kajian. Itu cara berpikir ilmiahnya itu, cara berpikirnya orang kuliah itu. Setiap terjadi temuan-temuan itulah bahan penelitian. Selanjutnya apa? Mencari data, mencari informasi. Selanjutnya apa? Mengklarifikasi data dan informasi. Baru masuk ketiga mengkaji. Baru menyimpulkan. Ketemulah manfaat mudaratnya. Berapa persen manfaatnya, berapa persen mudaratnya. Baru ada kesimpulan. Ini bukan itu kalimatnya. Untuk apa kami datang ke situ? Kalau sudah jelas sesatnya. Dangkal cara berpikir itu. Malu saya sebagai seorang muslim melihat saudara saya cara berpikirnya begitu. Makanya kita ini dikalahkan oleh orang non muslim karena dangkal cara berpikir, saudara. Sudah itu mungkin yang kelima nih ya. Tidak perlu saya hitung. Waktu saya berbicara tentang ruh, dia akui Ustadz yang baju merah itu hebat benar dia berceramah, hebat benar dia mengurai. Dia maksudnya saya itu. Padahal saya tidak pernah mengatakan saya hebat. Dia berbicara ruh dari awal akhir. Padahal sudah jelas. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbik wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kalau bertanya orang kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Lah tahu urusan Tuhan kok diurus? Kok dibicarakan terus? Nah, ini tamatan Mesir, saudara. Sekolahnya di Mesir. Ya saya santai saja. Tidak ada saya marah, saya ketawa-ketawa saja melihat lucunya mereka. Bahkan mereka itu sangat pelawak. Buktinya saya ketawa. Lucu. Lalu saya jawab, betul saudaraku. Perkataan Anda itu betul. Kalau orang bertanya pada engkau, hai Muhammad, katakanlah masalah ruh itu adalah urusan Tuhan. Betul. Ayatnya betul, kata-kata Anda pun betul. Tapi perlu Anda ketahui, tidak semua ruh itu diurus oleh Tuhan. Ada ruh yang mau diurus, ada yang tidak mau diurus. Nah, ruh yang diurus oleh Tuhan inilah yang bakal selamat dunia dan akhirat. Ruh yang tidak mau diurus, itu tidak akan selamat dunia dan tidak akan selamat akhirat. Baru dia ngeh. Kenapa kebablasan seperti itu? Ya karena memandang kecil orang lain. Iya juga. Itu hatinya berkata itu, iya juga. Maka saya contohkan bagaimana prosesingnya Allah dan Rasul mengurus ruh.
Saya katakan kepada beliau waktu itu, seorang istri melapor, suami saya itu kasar, main tangan, tidak bermoral, selalu menyakiti saya. Saya bilang, para ulama, para kiai, para ustadz tidak akan bisa merubah perangai suamimu itu. Kenapa? Karena yang brutal itu bukan badan tubuh jasadnya, tetapi ruhnya yang brutal. Karena dikuasai oleh hawa nafsu dunia dan setan. Tidak akan mungkin manusia bisa mengurus ruh. Disitulah posisi Allah Rasul, mengurus ruh daripada manusia tadi. Diam dia. Nah, yang terakhir, seketika dia mengkritik kepada saya, Anda mengajarkan agama, boleh jadi Anda di kelompok Anda ustadz, tapi di luar tidak. Padahal orang itu saya kenal loh. Nah, boleh jadi Pak Abu Fikri itu ustadz di kelompoknya saja, di luar tidak. Ya tidak masalah. Mau dikatakan saya ustadz dan tidak masalah. Tetapi statement Anda itu keliru. Dia tanyakan kepada saya, berapa banyak tafsir yang Anda pegang? Berapa banyak tafsir yang Anda kuasai? Itu pertanyaan kepada saya. Saya jawab, nah kalau tafsir itu saya belum berani megangnya, apalagi untuk memilikinya. Nah, jadi bahan ketawaan. Ya bagaimana saya bisa memegang tafsir? Oke, nah kalau tadi saya, saudara saya, mereka tanya. Maaf saudara, dalam pertemuan itu saya cuma bertanya sekali loh. Saya cuma bertanya sekali pada kalimat ini. Oke, izinkan saya bertanya. Nah, itu. Saya hargai pendapat Anda. Wah, marah-marah dia. Oh, bukan pendapat saya, begini-begini. Oke, saya mengerti. Tidak perlu Anda emosi, tenang, santai. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Anda. Seketika Allah dan Rasul berkata, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertanyaan saya, kitab pada ayat itu maksudnya kitab apa? Itu baru sekali saya bertanya saudara. Ini video ini bukti ini. Bisa diklarifikasi. Langsung dengan emosi dia mengatakan. Apa katanya? Ya kitab Quran itu. Quran yang mana? Dia tunjuk buku ini. Bahkan dia tambahkan seluruh mufasir dunia mengatakan zalikal kitab, di situ adalah kitab ini. Akhirnya saya jawab, itu makanya saya belum berani megang tafsir. Kalau Anda mengatakan, Anda dan para ulama tafsir dunia mengatakan kitab di situ adalah ini, itu makanya saya tidak berani megang tafsir. Kenapa sedemikian? Setahu saya, seketika Nabi Muhammad itu masih ada di muka bumi, setiap catatan wahyu itu turun kepada beliau, ditulis di atas pelepah kurma, kulit-kulit hewan, kayu-kayu, batu-batu, tulang-tulang, daun-daun. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku. Belum ada, saudara. Nah, pada masa Rasulullah sudah kembali ke hadiratnya Allah, di era pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dipicu dengan adanya peperangan Yamamah, yaitu peperangan antara Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya berperang dengan orang Islam yang murtad. Bahkan ada nabi palsu pula di situ. Nah, terjadilah peperangan Yamamah itu
gugurlah 70 orang hafiz wahyu. Yang hafiz wahyu aja 70 orang yang gugur. Belum lagi yang tidak hafiz. Sebegitu banyak yang gugur dalam peperangan tersebut. Karena itu peperangan orang Islam dengan orang Islam. Keahliannya sama, kemampuannya sama. Yang berbeda adalah keyakinannya pada saat itu. Yang satu istiqomah dengan Islam, yang satu sudah murtad. Itu saja membedakan. Tentu banyak yang gugur. Dan teknik perang mereka tahu trik-triknya. Sama-sama tahu. Nah, berkatalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini berkata kepada Umar, itu pun ditutupi oleh orang-orang akhir zaman. Karena prestasi Ali bin Abi Thalib menyampaikan ini kepada Umar, itu adalah prestasi besar loh. Karena kebencian terhadap satu kelompok yang dikatakan Syiah. Padahal ya Ali, Syiah itu adalah Ali. Kelompok Syiah hari ini selama dia sama dengan Ali maka benarlah itu. Kalau tidak sama ya tidak. Nah, kita tidak usah bercerita itu. Nah, Ali berkata kepada Umar, Umar, saya lihat ada sesuatu yang mengancam kita dan generasi ke depan. Di mana dalam perang Yamamah kemarin 70 orang hafiz wahyu gugur. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya semua catatan-catatan wahyu yang ada di tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kain-kain, kulit-kulit hewan, daun-daun tadi, kita kumpulkan. Kita buat jusnya, kita buat nama suratnya, kita buat ayat-ayatnya. Waktu itu Umar ngotot dan melotot. Anda jangan mengajak saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Jangan coba-coba. Nah, dijelaskan oleh Ali. Lah, kalau begitu Umar, kasihan umat setelah kita, kaum setelah kita. Kalau kita kan dekat dengan zaman Rasulullah, kita melihat beliau, belajar daripada beliau. Nanti kalau kita sudah tidak ada lagi, dunia ini berkembang, persoalan sudah banyak, bagaimana mereka berpedoman? Apa yang akan menjadi bahan pedoman mereka? Akhirnya terbukalah pemikiran Umar. Oh ya, benar juga ya. Nah, Umar pun setuju. Nah, setelah itu dibawalah kepada Abu Bakar sebagai khalifah waktu itu. Jawabannya sama. Adakah patut kalian berdua mengajak aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Dijelaskan, akhirnya mengerti. Dipanggillah ketua daripada juru tulis Rasulullah, Zaid bin Sabit, oleh Abu Bakar. Hei Zaid, kesini dulu. Tolong buat ini, buat ini, buat ini. Kita bikin klasifikasi daripada semua catatan wahyu ini. Jawabannya sama. Adakah engkau wahai khalifah hendak mengajak aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Artinya Rasulullah tidak pernah menyusun juz, nama surat, ayat. Tidak pernah. Dari sejarah itu. Apalagi buku. Lalu bagaimana mungkin Anda dan para mufasir dunia bisa mengatakan zalikal kitab itu adalah buku ini? Bagaimana? Nah, saya ceritakan ini saudaraku, bukan untuk kesombongan, kebanggaan, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang bersekolah itu belum tentu banyak tahu, belum tentu banyak mengerti. Seperti tema pertama yang saya bicarakan tadi. Oleh karena itu jangan kita merasa besar, merasa paling tahu, kitalah polisi akidah. Ada orang yang tidak bersekolah, dia tahu, dia mengerti, terbukti saat itu. Semua mereka yang bersekolah, yang bergelar diam. Artinya apa? Mereka membenarkan. Karena waktunya pendek, kalau waktunya panjang, saya akan pertanyakan lagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan fadilah membaca surat Yasin, Al-Kahfi, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, surat ini akan dapat pahala begini, fadilahnya begini-begini. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Sedangkan pada zaman Nabi nama-nama surat belum ada.
Nah, alangkah banyaknya hadis yang bercerita tentang fadilah ayat-ayat atau surat-surat ini. Alangkah banyaknya. Lalu siapakah yang membuat hadis ini? Pernahkah Anda pikirkan? Walaupun jika itu kita laksanakan hari ini bermanfaat loh. Yasinan, membaca kafi bermanfaat. Tapi yang saya tanyakan, siapa yang mengeluarkan hadis ini? Ini satu contoh pemalsuan sejarah yang terjadi yang saat ini masih kita amalkan. Walaupun kita sudah sekolah tinggi. Untunglah saya tidak diberi waktu lagi. Ya kalau saya diberi waktu, saya akan ke sana berbicara. Supaya menjadi bahan pikiran, bahan renungan. Itu yang saya maksud. Jadi begitu saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Apa yang saya sampaikan ini bukan kebencian, bukan kesombongan, tidak. Saya hanya menunjukkan kepada kita bahwa berpendidikan, bersekolah itu penting. Penting. Bergelar itu penting. Namanya kita di dunia harus punya gelar. Profesor, doktor, magister, sarjana. Supaya orang menghormati kita. Karena di dunia ini kan seperti itu. Siapa ustadznya? Abu Fikri. Apa gelarnya? Nggak ada gelar. Nah, sudah hambar. Siapa ustadznya? Profesor, doktor, si Anu, MAG, MM, dan seterusnya. Wah, itu baru hebat. Pas dia berbicara, ya biasa-biasa saja. Bahkan saya pernah punya pengalaman, ada beberapa saudara saya menyaksikan pengalaman itu. Datang ke masjid kami ini, Ustadz internasional. Ustadz internasional. Artinya sudah mendunia. Wah, antusiaslah jamaah. Kaum kerabat semuanya berkumpul di masjid. Dan teman-teman jauh saya undang. Datang semua. Ternyata beliau ngomong aja susah. Berbicara agama, aduh. Karena dia bukan dai, ternyata penjual poster, penjual kaligrafi. Dia keliling dunia betul, tapi dunia dalam bentuk Asia, tidak semua. Jadi judul dan nama ini mempengaruhi orang, saudara. Akhirnya ketua masjid saya waktu itu adalah Bapak Dr. Handis Haji Amir Hamzah Sarjana Hukum yang siapkan Abu Fikri, honornya itu 500.000. Setelah melihat itu, apa dia bilang? Jangan dikasih honor itu sama dia. Mendingan kita beli aja kaligrafinya sebanyak 500.000. Selesai. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa judul, nama, gelar seseorang itu menarik perhatian masyarakat. Menarik perhatian kaum. Maka perlu profesor, doktor, magister saja itu perlu supaya kita diperhatikan orang. Mempermudah kita menyampaikan misi kita. Karena kita di dunia. Jadi orang berpangkat kaya itu perlu. Di samping kita bisa menyelesaikan urusan kita dengan mudah karena kita cukup potensial, cukup finansial juga. Nah, itu. Supaya suara kita didengar, kata kita didengar. Tapi bukan berarti orang yang tidak bergelar, tidak kaya, tidak mengerti apa-apa. Bukan begitu. Maka perlu tumbuh kesadaran kita untuk menghargai semua umat Islam. Semua umat beragama, semua orang-orang yang belajar dan tidak belajar. Kalau sudah berbicara agama, itu adalah berbicara tentang hati dan rasa. Tetapi kalau sudah berbicara keahlian, itu berbicara tentang teknisi dan teknologi. Harus orang sekolah itu. Orang tidak pernah belajar mesin, tahu-tahu akan tahu tentang mesin, tidak mungkin. Itu. Harus bersekolah. Tapi kalau agama itu adalah masalah yakin, masalah rasa, masalah hubungan diri dengan Tuhan. Itu tidak bersekolah pun dia bisa dapat. Makanya ada Rasul, ada Nabi, ada Wali. Harus tahu kita itu. Makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat yang berbunyi, wa ma yuridillahu yahdi yasrah sadrul Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia tahu tentang kebenaran, maka dibukakan hatinya, dadanya, tentang apa itu Islam. Berarti kehendak Allah lah yang menjadikan seseorang itu tahu ataupun tidak tahu tentang agama ini apa. Nah, baik saudaraku, sudah 1 jam saya berbicara tentang ini, hanya untuk mengingatkan kepada kita
yang sudah bersekolah, yang sudah bergelar, yang sudah duduk di suatu majelis besar di suatu negara. Jangan menjadi polisi agama atau akidah. Jadilah kita yang mengayomi, yang membimbing, yang mengarahkan, yang menyatukan. Jangan menjadi orang yang menjustis, menghukum. Kasihan mereka yang punya keyakinan. Apalagi yang Anda pertanyakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Gampang mereka menjawab, tapi hargai mereka. Karena mereka tidak bersekolah, kita bersekolah. Hargai mereka. Oke, insya Allah. Nanti kita sambung dalam bentuk apa persoalan yang Anda anggap persoalan bagi mereka. Bukan itu persoalan. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.